Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah melakukan ya setting awal pada perusahaan ya dari tahun pembukuan ya, bulan buka bukunya dan tutup buku dan periode pembukuannya. Sekarang kita lanjut kepada setting ya. Nah, di sini ya. Setting dari account list ya. Nah, di sini cukup banyak ya untuk account listnya. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah nah ini ya, dapat jadiin dua kolom ya. Jadi yang sebelah kanan ya program IOP-nya, sebelah kiri kasusnya ya, sehingga kita mudah untuk membahas ya. Nah, sini ya. Dapat jadikan dua. Nah, sebelum kita menginput ya data dari account listnya, kita pertama harus melakukan setup dulu ya pada bagian pajaknya atau pajak pertambahan nilainya ya. Caranya klik list, kemudian klik text code. Dan kemudian kita hapus satu persatu ya. Satu persatu account list untuk pajak ya yang ada ya, yang ada ini ya. Kita hapus satu persatu. Caranya ya contohnya seperti ini, no ABN withholding ya, kemudian klik kanan lalu delete text code. Kemudian ada capital ya. Kemudian klik kanan delete text code. Kemudian ada GST free ya. GST itu gross sales tax ya. Jadi klik kanan delete ya. Kemudian GST not register juga kita hapus. Selanjutnya ada consolidate ya, dated ya. Ada WEG ya, NWET. Nah, di sini kita hapuskan juga ya, klik kanan delete text code. Kemudian ada import bukti ya. Nah, import bukti di sini kita hapus juga. Lalu import text juga dihapus, consolidate juga dihapus, luxury juga dihapus. Untuk not reputable tidak bisa dihapus ya. Selanjutnya ada voluntary withholding dihapus juga, GST wine juga dihapus. Selanjutnya ada wine equalization tax juga dihapus ya. Selanjutnya wholesale sales tax kemudian dihapus juga ya. Yang tersisa cuma ada dua ya, ada good and service tax dan not reportable. Dan di sini kita harus menghapus ya, maaf, mengganti maksudnya mengedit ya dari good and service tax-nya ya. Silakan double klik. Nah, kemudian GST-nya diubah menjadi PPN ya. Kemudian enter, lalu OK. Selanjutnya kita ubah ya description-nya. Awalnya good and service tax kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai ya. Pertambahan nilai. Kemudian jika sudah rate-nya biarkan 10%, sedangkan link account for tax collected biarkan GST collected. Selanjutnya link account for tax payable biarkan secara default GST paid ya. Jika sudah klik OK. Selanjutnya close ya. Selanjutnya baru kita setup ya. Jadi di setup. Nah, cara membuat account list ya seperti biasa caranya klik account, kemudian pilih account list ya. Kemudian pilih aset. Jadi kita fokus di aset saja ya. Selanjutnya kita lihat ya. Nah, pertama ada aset sedangkan di kasusnya aktiva, berarti kita harus ubah ya dengan tipe header account. Berarti kita ubah asetnya menjadi aktiva. Caranya double klik kemudian ganti menjadi aktiva. Lalu OK. Selanjutnya ada aktiva lancar ya. Jadi aktiva lancar tipe header account ya merupakan kelompok dari aset ya. Caranya klik new, kemudian pilih header account, kemudian masukkan ya. Masukkan kodenya 1000 ya, lalu enter. Selanjutnya masukkan nama akunnya, aktiva lancar ya.
Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada kas dan bank, ya, kas dan bank. Nah, di sini kita harus tentukan ya kas dan bank. Nah, kas dan bank di sini tipe header juga ya, header account dengan kelompok dari aset. Berarti klik new, kemudian kita buat account tipe header account, kemudian masukkan nomornya ya, nomornya 1100 lalu enter. Nah, 1100 sudah ada ya. Kita lihat 1100 itu adalah general check account ya. Berarti kita harus ubah sekarang ya, general check account-nya mungkin coba klik ya. Nah, diubah menjadi untuk sementara ya 1109 ya. Kemudian nah di sini kita baru buat value lagi ya. Tipe header account lalu nomornya 1100 enter ya. Lalu masukkan kas dan bank ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada kas di tangan ya dan Bank BRI merupakan kelompok dari kas ya. Sekarang kita tentukan ya kas yang mana yang sering digunakan untuk bertransaksi ya. Apakah kas di tangan atau Bank BRI ya. Untuk itu kita lihat di kasusnya ya, kita lihat ke bawah ya. Kita lihat pada link account ya. Kita lihat pada link account. Nah, untuk link account kita dulu. Ini nah mungkin dari kebijakannya kita baca ya. Dari kebijakannya. Nah, di sini pasti ada petunjuk nanti ya. Nah, untuk pembelian diperhitungkan PPN masukan 10%. Ada beban, retur, termin, asumsi. Lalu pengeluaran kas di atas 2 juta dilakukan dengan cek atau bilet giro ya. Setiap pengeluaran cek akan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas 2 juta atau kurang dengan kas kecil. Untuk penjualannya diperhitungkan PPN-nya juga ya. Dan di sini penerimaan kas, setiap penerimaan kas sementara akan disimpan di berangkas perusahaan dan dicatat ke dalam akun kas dan bank. Nah, di sini ya, dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor sekian ya. Nah, dari data ini kita ketahui bahwa yang paling sering digunakan untuk transaksi ya adalah Bank BRI ya. Nah, di sini ya. Kita bisa juga lihat di ini ya, pembahasannya nanti ya. Kenapa Bank BRI ya? Karena dari petunjuknya ya. Dari petunjuknya, nah di sini untuk penerimaan kas ya. Jadi pada saat perusahaan ya melakukan penjualan, maka akan ada penerimaan kas ya. Jadi penerimaan kas di sini akan disimpan ke dalam disetor ke dalam nomor rekening ini ya, 4643 01 04247 537 ya, yaitu di Bank Rakyat Indonesia cabang Renon Denpasar ya. Samping itu juga kita bisa lihat di sini ya, untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dilakukan dengan cek atau bilet giro ya. Berarti menggunakan Bank BRI gitu ya. Sedangkan di bawah 2 juta ya, dengan menggunakan kas kecil ya. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa akun yang sering digunakan itu adalah akun kas Bank BRI ya. Berarti nanti di program Hayomnya
Untuk akun kas yang sering digunakan itu kita ubah ya. Nah, di sini secara default ya, bawaan dari Myop-nya, jadi akun yang sering digunakan itu adalah general check account ya. General check account berarti kita harus ubah general check account ini diubah menjadi Bank BRI ya. Nah, tinggal double klik kemudian masukkan nomor akunnya yaitu 1102, kemudian masukkan nama akunnya Bank BRI, kemudian klik OK ya. Selanjutnya ada kas di tangan ya. Kas di tangan. Nah, di sini kita buat akun baru, klik new, kemudian account type-nya bank ya. Jadi nomornya itu adalah 1101, kemudian namanya kas di tangan ya. Jadi kas di tangan itu adalah kas berupa bentuknya uang tunai ya, yang dimiliki oleh perusahaan ya. Misalnya untuk beli bensin ya, beli keperluan kantor gitu yang menggunakan uang tunai, maka kas di tangan ya digunakan untuk bertransaksi ya. Dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah untuk Bank BRI kita masuk ke dalamnya, klik down saja, down lagi ya, supaya dia menjadi kelompok dari kas dan bank ya. Kemudian ada undeposit fund ya. Undeposit fund ini kita ubah menjadi kas yang belum disetorkan. Double klik ya. Kemudian kita ganti menjadi kas yang belum disetorkan ya. Kas yang belum disetorkan. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya, ini down ya. Klik down supaya dia di bawah kas, merupakan kelompok dari kas dan bank ya. Selanjutnya ada electronic clearing account. Jadi di sini merupakan kas clearing ya. Jadi double klik kemudian kita ganti menjadi kas clearing ya. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini nanti klik down lagi ya. Selanjutnya ada payroll check account. Nah, di sini merupakan kas pengeluaran gaji ya. Kas pengeluaran gaji. Berarti nanti double klik lalu ganti ya, kas pengeluaran gaji ya. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya ada withholding credit ya. Withholding credit di sini kita hapus ya. Jadi double klik kanan, delete ya. Lalu voluntary juga double klik kanan, delete juga ya. ABN juga sama, double klik kanan, delete ya. Selanjutnya ada trade debtors ya. Debtors. Jadi di sini merupakan artinya piutang dagang ya. Kita lihat di kasusnya di sini ada header account ya untuk piutang, yaitu piutang dagang bersih ya. Jadi kita buat dulu untuk headernya ya. Jadi headernya itu klik new, kemudian pilih header account, lalu nomornya itu adalah 1200 ya. Lalu enter. 1200 di sini sudah ada ya. Apa yang kas pengeluaran gaji ternyata ya. Kas pengeluaran gaji kita ubah menjadi 1191 ya. Double klik 1191 lalu OK ya. Kemudian kita ulangi lagi ya. Klik new, kemudian pilih header account ya. Kemudian masukkan nomor akunnya jadi 1200 ya. Lalu namanya piutang ya, dagang bersih ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya di bawah piutang dagang bersih ada piutang dagang ya. Ada piutang dagang. Jadi piutang dagang di sini sudah ada di program account listnya sudah ada ya. Sudah disediakan, namanya itu adalah trade debtors ya. Tinggal kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya double klik kemudian masukkan nomornya 1201 ya. Kemudian masukkan nama akunnya ya, piutang dagang ya. Jika sudah, klik OK. Piutang dagang kita masukkan ke dalam kelompok piutang dagang bersih ya. Nah, klik down lagi ya.
Selanjutnya ada cadangan kerugian piutang ya dengan kode 1202 ya. Jadi caranya klik new, kemudian masukkan account type-nya ya, account type-nya masuk ke dalam account receivable. Kemudian masukkan nomor akunnya 1202, lalu enter, lalu masukkan namanya ya, cadangan kerugian ya, kerugian piutang ya. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada persediaan barang dagang ya dengan kode 11300 ya. Dan di sini kita buat akun baru ya, klik new ya. Jadi account type-nya masuk ke dalam other current asset ya dengan nomor 1300 lalu enter. Kita masukkan nama akunnya persediaan barang dagang ya. Dan jika sudah, klik OK. Kemudian jadi nanti sejajar ya antara piutang dagang bersih dengan persediaan barang dagang ya. Jadi sejajar nomornya ya. Selanjutnya ada perlengkapan ya. Jadi perlengkapan, klik new. Kemudian nomornya 1400. Account type-nya other current asset ya. Lalu enter. Lalu nama akunnya perlengkapan ya. Perlengkapan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada pembayaran di muka ya. Pembayaran di muka di sini merupakan tipe header account. Jadi kita caranya klik new, kemudian klik header account, kemudian masukkan. Jadi masukkan nomor akunnya ya. Nomor akunnya di sini adalah 1500, lalu enter. Kemudian namanya pembayaran di muka ya. Pembayaran di muka. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk pembayaran di muka itu ada beberapa account list ya, seperti sewa dibayar di muka, PPN masukkan ya, uang muka PPh pasal 22, angsuran PPh pasal 25 dan iklan dibayar di muka ya. Itu kita nanti masukkan ke dalam sub dari pembayaran di mukanya ya. Sehingga di sini kita buat akun baru namanya sewa dibayar di muka ya, klik new. Kemudian account type-nya other current asset ya. Kemudian masukkan ya, masukkan nomornya 1501 lalu enter, namanya sewa dibayar di muka ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada PPN masukkan ya. Nah, di sini ada PPN masukkan. Nah, klik new ya. Klik new. Lalu ubah ya menjadi other current asset ya. Masukkan nomornya 1502 lalu enter. Kemudian masukkan namanya PPN masukkan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk kepada uang muka ya. Kita buat akun list namanya uang muka ya. Pajak penghasilan pasal 22. Nah, klik new. Kemudian pilih other current asset ya. Kita masukkan 1503 ya. 1503 lalu enter. Namanya uang muka PPh pasal 22 ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada angsuran pajak penghasilan pasal 25 ya. Kita klik new, kemudian masuk ke other current asset ya untuk account type. Kemudian masukkan 1504 ya. Lalu nama akunnya angsuran ya, angsuran PPh pasal 25 ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada iklan ya, iklan bayar di muka ya, 1505. Dan di sini kita klik new, kemudian account type-nya pilih other current asset, kemudian masukkan ya nomor akunnya 1505 lalu enter.
Lalu namanya itu adalah iklan bayar di muka, ya. Iklan bayar di muka. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah untuk Aktiva lancar sudah selesai kita buat semuanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam Aktiva tetap, ya. Jadi Aktiva tetap yang pertama kita buat akun baru, ya. Klik New, kemudian header account. Kemudian masukkan nomornya, ya. Jadi nomornya di sini yaitu 2000, ya. Kemudian enter, lalu namanya Aktiva tetap, ya. Jika sudah, klik OK. Dan untuk Aktiva tetap di sini ada header account lagi, ya, yaitu namanya nilai buku peralatan kantor, ya. Nilai buku peralatan kantor, jadi klik new, kemudian header account, kemudian masukkan nomornya, ya, 2100, lalu enter, kemudian masukkan nama akunnya nilai buku peralatan kantor, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah di sini ada dua akun, yaitu peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor, ya. Jadi kita buat yang pertama, yaitu namanya peralatan kantor. Account type-nya adalah fixed asset, kemudian tambahkan nomornya 2101, enter. Kemudian masukkan nama akunnya peralatan kantor, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya yang kedua ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, ya. Klik new. Jadi dia termasuk dalam fixed asset, ya. Jadi nomornya 2102, enter, ya. Kita ubah menjadi masukkan nama akunnya akumulasi penyusutan, jadi kita singkat, ya, peralatan kantor, ya. Jadi AKM.PN, ya, PENYS peralatan kantor merupakan kepanjangan dari akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat header lagi, header account. Jadi di sini buat akun list namanya nilai buku dari peralatan, ya. Klik new, kemudian pilih header account, lalu masukkan nomornya 2200, enter, kemudian masukkan nilai buku, ya, peralatan. Jika sudah, klik OK. Nah, kita tambahkan toko, ya. Nah, di sini tokonya di bawah, berarti kita tambahkan, nah, klik nilai buku peralatan, double klik, ya. Kemudian tambahkan nilai buku peralatan toko, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada peralatan toko, ya. Peralatan toko merupakan aset tetap di dalam perusahaan, jadi klik new. Kemudian masukkan akun type-nya fixed asset, ya. Jadi nomornya adalah 2201, enter, namanya peralatan, ya, peralatan toko, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan toko, jadi klik new. Jadi account type-nya fixed asset, kemudian masukkan nomornya 2202, lalu namanya akumulasi, ya. Kita singkat, akumulasi penyusutannya disingkat peralatan toko, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada nilai buku dari gedung, ya. Nilai buku dari gedung. Jadi klik new, kemudian kita buat header account, ya. Lalu masukkan nomornya 2300. Lalu namanya nilai buku gedung, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada gedung, ya. Jadi gedung di sini merupakan bagian dari nilai buku gedung, ya. Jadi kita buat akun baru, ya. Klik new, kemudian pilih fixed asset, kemudian masukkan nomornya 2301, enter, ya. Kemudian masukkan nama akunnya gedung, ya. Jika sudah, klik OK, ya. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan gedung, ya, dengan nomor 2302, ya.
2302, klik new. Kemudian nah di sini fix asset ya. Kita buat. Selanjutnya kita masukkan nomornya 2302, enter. Kemudian masukkan AKM ya, PNYS gedung ya. Jadi akumulasi penyusutan gedung ya. Jika sudah klik OK ya. Dan untuk asetnya sudah selesai kita buat ya akunnya ya. Selanjutnya nanti kita lanjut ke dalam pembuatan account list dari kewajiban ya. Terima kasih.